Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Pemirsa, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi bangkai helikopter dari dasar tebing, di mana proses evakuasi ini memakan waktu cukup lama dan petugas menggunakan alat berat untuk membuka jalan. Tidak adanya akses jalan yang memadai ditambah medan yang cukup curam di lokasi kecelakaan membuat petugas terpaksa melakukan pembukaan jalur terlebih dahulu dengan menggunakan alat berat. 3 hari pasca kecelakaan helikopter PKWSP tipe Bell 505 di dasar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, petugas dari perusahaan penerbangan dan aparat gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi bangkai helikopter dari dasar tebing. Petugas dan aparat kesulitan memutar posisi badan helikopter yang sebelumnya terbalik saat mengalami kecelakaan. Lantaran bangkai badan helikopter berada di antara himpitan tebing kapur. Hanya kita untuk memutar kakinya supaya di bawah, untuk meyakinkan keamanan alat-alatnya tidak rusak. Kalau baling-balingnya di bawah, dalam keadaan berat, kalau dilepas dia akan hancur semua. Makanya saya menyampaikan kepada kru supaya kakinya dibalik ke bawah. Sehingga aman sampai sekarang, kakinya nyangkut di bedak, di besi, sehingga dalam evakuasi mengarah GWK aman. Sebelumnya, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT sudah melakukan investigasi untuk menyelidiki penyebab kecelakaan helikopter. Namun, pihak KNKT maupun Otoritas Bandara Udara Wilayah 4 belum bisa membeberkan hasil investigasi terkait dengan black box atau kotak hitam di helikopter. Otoritas Bandara Udara Wilayah 4 menegaskan jika helikopter tidak dilengkapi dengan flight data recorder atau cockpit voice recorder, sehingga tidak ada black box yang bisa membantu dalam penyelidikan. Bangkai badan helikopter akan dibawa ke Pangkalan Bali Helitur di kawasan GWK Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ainus melaporkan. Ya pemirsa, viral petugas pemadam kebakaran Kota Depok keluhkan banyaknya peralatan dan mobil pemadam kebakaran yang rusak. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu dalam melayani masyarakat. Masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali. Setiap ada telepon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang, bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak. Ya, kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang bernama Sandi ini menunjukkan sejumlah peralatan yang ada di kantor pemadam kebakaran rusak. Selain gergaji mesin, petugas Dinas Pemadam Kebakaran UPT Cimanggis Kota Depok ini pun menunjukkan rem tangan mobil pemadam tidak berfungsi. Untuk warga Kota Depok, apabila pemadam lagi ada di jalan, ya, tolong jangan di belakang dan jangan di depan. Karena rem tangannya double, ini rem tangannya double. Berarti rem tangannya tidak berfungsi, Bapak? Iya, tidak berfungsi. Tanyakan saja operator-operator di UPT lainnya, ya. Ini sebagian. Dalam video disebutkan oleh Sandi, kondisi tersebut sudah dilaporkan kepada atasannya, namun belum mendapatkan respon. Kondisi ini juga dinilai dapat mengganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Adnan Mahyudin membenarkan adanya sejumlah peralatan dan sarana-prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran yang rusak. Kalau untuk pemadam kebakaran ini kami semua siap ya, Mbak Teo ya. Kabit Sapras silakan nanti mungkin dibantu Kabit Sapras. Prinsip kami siap. Kalau sensor memang kami akui ada kerusakan, kami akui itu. Dan kami sudah pernah menurut informasi dari laporan dari teman-teman bidang bahwa itu pernah kami perbaiki, tapi memang ya mungkin usianya penggunaannya juga yang memang harus kami ganti. Nah, oleh Dinas Pemadam Kebakaran pun menegaskan bahwa kerusakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat saat dibutuhkan. Kalau untuk laporan atau nota dinas kami sudah buatkan semuanya. Kalau dikata untuk lapor, kami sudah melapor kemarin ya. Sama seperti kemarin solar ya Bapak, diramaikan dulu baru dibenahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk bapak-bapak pejabat damkar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tayangkan cuplikan wawancara rekan kami Fani Imanier bersama Sandi Butar-Butar di program Ais Sore mengenai perlakuan yang Sandi terima pasca memviralkan fasilitas operasional damkar yang rusak dan tak adanya penanganan dari pihak terkait. Kenapa Mas Sandi membuat video viral tersebut, terus kemudian mencarikan solusinya? Atau ada info mungkin Mas Sandi ada tindakan yang akan dikenakan ke Mas Sandi? Untuk saat ini sih belum, tapi dari saya baca suratnya terus saya konsul juga sama orang-orang, ya kan, itu istilahnya teguran secara halus karena di dalam tulisannya itu adalah pembinaan, Mbak. Apa yang harus dibina dari kami? Apakah kami salah membicarakan suatu kebenaran? Dan yang kedua, Mbak, apakah salah teman saya menerima sumbangan senso dari masyarakat dan difoto dan itu juga ikut dipanggil? Loh, itu jadi masalah, Mas Sandi? Iya, Mbak. Oke. Itu dia dipanggil, Mbak. Alasannya? Wah, saya kurang tahu. Tanyakan kepada pimpinan. Istilahnya gini, Mbak. Pejabat damkar itu selalu dimutasi, Mbak. Huh? Jadi, iya, Mbak. Banyak. Jadi, pejabat damkar itu yang memang bukan ahlinya, tapi ditaruh pada bidangnya, Mbak. Gitu. Jadi kayak bekas lurah, bekas camat, ya kan? Terus bahkan bekas guru pun ditaruh jadi pejabat, Mbak. Bagaimana? Dia kan tidak mengerti kondisi lapangan. Kondisi pekerjaan damkar itu seperti apa. Ya kan? Jadi ya istilahnya gimana ya? Kami juga bingung, Mbak. Mau ngomong ini kita jelasin dulu. Gitu. Saya masuk dari 2015. 2015, udah lama. Ya, dari 2015 sampai dengan sekarang ya memang faktanya dari senior pun seperti itu. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan rumah terendam banjir di desa Luko Lamo, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Akibatnya ribuan warga mengungsi dari desa karena dampak banjir yang deras. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, 2 minggu terakhir menyebabkan 2 wilayah di Halmahera Tengah terendam banjir. Banjir parah terjadi di desa Lukolamo, Weda Tengah dengan ketinggian mencapai 2 meter. Banjir dengan arus kencang mengenai pemukiman warga. Warga yang terdampak banjir mengungsi ke titik aman maupun di lantai 2 rumah masing-masing. Selain itu, ratusan kendaraan roda 4 maupun roda 2 mogok di tengah jalan saat memaksa melintasi jalan yang terendam banjir. Banjir disebabkan oleh luapan sungai Lukolamo yang tidak sanggup menampung debit air hujan. Selain di desa Lukolamo, banjir juga merendam ratusan rumah di SP1 dan SP4 Wairoro. Tim dari Polsek Weda Tengah berusaha mengevakuasi sejumlah warga yang masih bertahan di rumah. BMKG Babula Ternate memperkirakan hujan deras akan terus mengguyur wilayah Weda Tengah sampai 2 hari ke depan. Kami sudah mengeluarkan untuk peringatan dini cuaca ekstrim 3 harian dikarenakan untuk beberapa hari terakhir dari kemarin hingga 3 hari ke depan ini itu di wilayah Maluku Utara terlihat peningkatan untuk hujan, terutama di hujan dan kecepatan angin. Untuk hujan ini terutama di wilayah Halmahera Tengah, itu di wilayah Weda, di sekitar lingkar tambang itu juga. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Halmahera Tengah melakukan pendataan korban banjir. Dari Halmahera, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Gunung api Ijen di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur, naik status dari normal menjadi waspada. Naiknya status tersebut akibat aktivitas vulkanik dan gempa yang terjadi secara terus-menerus. Hingga kemarin siang, pemirsa, wisata alam kawah Gunung Ijen masih ditutup untuk umum. Baik penambang, belerang maupun wisatawan dilarang melakukan segala bentuk pendakian dengan radius 1.500 meter atau 1,5 km dari puncak gunung.
Sementara itu pemirsa, gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pagi tadi mengalami 2 kali erupsi dengan ketinggian kolom abu 600 hingga 800 disertai hujan abu. Saat ini gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat di sekitar gunung Lewotobi laki-laki diminta tidak lakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi. Hingga saat ini, warga di 8 desa yang berada di kaki gunung belum mau mengungsi. Mereka memilih bertahan di rumah mereka walaupun terkena dampak dari abu vulkanik. Sementara itu, pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi pada pagi ini. BPPTKG Yogyakarta mencatat semburan awan panas sejauh 1.200 meter terjadi pada pukul 4 pagi. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta mencatat semburan awan panas dan lava pijar sejauh 1.200 meter mengarah barat daya dan berlangsung selama 126 detik. Hingga kini Gunung Merapi masih di level 3 atau siaga. Warga lereng Merapi terus diimbau untuk menghindari beraktivitas di zona bahaya atau zona merah. 7 km dari puncak gunung. Dan pemirsa, kita kembali ke informasi Gunung Merapi pemirsa, dan untuk mengetahui informasi terkini terkait erupsi Gunung Merapi di Sleman, Yogyakarta, sudah ada rekan kami Heru Trijoko di sana. Halo, selamat siang rekan Heru. Rekan Heru, mungkin bisa diceritakan seperti apakah kondisi erupsi Gunung Merapi hingga siang hari ini? Baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa di rumah. Bahwasanya berdasarkan laporan aktivitas Gunung Merapi dari BPBD Yogyakarta, penjauh pengamatan pukul 00.06 pagi tadi telah terjadi awan panas besar yang mengarah ke barat daya dengan radius diameter mencapai 1.200 meter. Sementara selain awan panas guguran juga terjadi 9 kali guguran lava pijar yang mengarah ke barat daya atau ke Kali Beben dengan radius sekitar 1.900 meter. Namun demikian, meskipun terjadi awan panas guguran dan juga guguran lava pijar dalam beberapa hari terakhir ini, status Gunung Merapi masih di level 3 siaga, yang artinya masyarakat di lereng Merapi maupun aktivitas wisata di lereng Merapi masih dibuka atau beraktivitas biasa, mengingat potensi bahaya Merapi masih cukup jauh, yaitu paling dekat mencapai 5 km. Sementara guguran lava pijar maupun bukan awan panas sampai saat ini masih kurang dari 5 km. Namun demikian, pihak BPBD Jakarta dan juga BPBD Sleman tetap menghimbau masyarakat untuk berhati-hati atau waspada jika beraktivitas di radius bahaya Merapi. Oke, rekan Heru Trijoko, menurut pantauan Anda tadi, apakah ini mengingat erupsi Gunung Merapi hingga kemarin dan siang hari ini masih terus terjadi? Apakah ini dinilai membahayakan bagi warga sekitar atau tidak? Ya, berdasarkan memang saat ini selama status Gunung Merapi masih di level 3 siaga, artinya masyarakat masih bisa beraktivitas di radius lebih dari 5 km. Kalau misalnya nanti ada peningkatan perluasan zona bahaya, maka nanti akan statusnya otomatis akan naik jadi awas Merapi, dan otomatis baru akan dilakukan evakuasi ke tempat yang aman. Saat ini status level Merapi menjadi 3 siaga, sehingga masyarakat wisatawan masih bisa beraktivitas seperti biasanya atau masih di luar zona bahaya, yaitu maksimal 5 km. Oke, artinya rekan Heru, apakah sudah ada warga yang melakukan mengungsi di sana di sekitar Merapi? Ya, sejauh ini belum ada perintah ataupun aktivitas untuk mengungsi, karena memang radius bahayanya masih cukup jauh, yaitu 5 km. Sementara jarak luncur awan panas dan lava pijar tidak sampai 3 km. Jadi masih cukup aman, tidak ada aktivitas pengungsian pada saat ini. Kalau dari pantauan Anda siang hari ini, rekan Heru, seperti apakah aktivitas warga saat ini? Apakah mereka sudah mulai menggunakan masker atau seperti apa di sana? Oh ya,
Sampai saat ini aktivitas warga Gunung Merapi memang sejauh ini masih normal. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan karena memang mereka sudah terbiasa dengan adanya fenomena awan panas maupun lava pijar. Dan mereka juga sudah terbiasa melakukan mitigasi bencana jika waktu memang terjadi akibat Gunung Merapi yang meningkat. Sehingga saat ini tidak ada kekhawatiran dari warga lereng Merapi, khususnya yang di wilayah Sleman. Saat ini memang aktivitas vulkanik berupa erupsi efusif itu mengarahnya kebanyakan ke arah barat Arumajaya atau wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Demikian, Pram. Lalu bagaimana dengan aktivitas para wisatawan di sana, rekan Heru? Apakah masih berjalan seperti normal biasanya? Ya, aktivitas wisatawan di Taman Wisata Kaliurang dan juga aktivitas wisata Jeep Merapi saat ini masih normal seperti biasanya karena memang di zona wisata itu masih jauh dari radius bahaya Merapi. Demikian, Bram. Oke, rekan Heru, jika terjadi erupsi lebih dahsyat lagi di sana, bagaimana aktivitas warga atau warga mengetahui adanya warning tersebut? Ya, mengingat aktivitas vulkanik Gunung Merapi ini memang sudah sering terjadi dan warga sudah terbiasa dalam hal mitigasi bencana, ditambah dengan penempatan posko-posko pengamatan aktivitas Merapi dari BPBD maupun Badan Geologi maupun BPD Sleman, itu nantinya akan jika terjadi luasan zona bahaya pasti akan dilakukan early warning system. Artinya secara sistematis nanti akan dibiarkan untuk pengungsi jika misalnya terjadi peningkatan status Gunung Merapi. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Heru Trijoko langsung dari Sleman, Yogyakarta. Kami berharap tidak terjadi apa-apa dari Gunung Merapi saat ini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Heru.